Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Selamat datang di channel saya, channel yang membahas tentang ilmu-ilmu syariat Islam dan ilmu-ilmu umum. Di sini ada beberapa hal yang memang itu merusak pemahamannya, merusak pemahaman Sunni, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, dan di situ orang-orang meyakini bahwa, atau secara umum orang-orang meyakini bahwa kelompok Bughat itu adalah kelompok Muawiyah, padahal itu pernyataan yang salah ya. Di sini ada buktinya bahwa itu hal yang salah. Di dalam kitab Majmu' Fatawa ya, di halaman 76 ya, jilid ke-5 35 ya. Di sini dijelaskan, "Tsumma inna Ammaran taqtuluhul fi'a al-baghiyah." Jadi ada hadis namanya Ammar taqtuluhul fi'a al-baghiyah. Laisa nassan fi anna hadza al-lafdhu li Muawiyah wa ashabih. Jadi maksud dari hadis ini, penafsirannya bukanlah Muawiyah dan teman-temannya. Ya. Jadi para ulama itu menyatakan bahwa al-fi'ah al-baghiyah itu atau kelompok Bughat bukan Muawiyah. Ya. Lalu siapakah mereka? Nah, di dalam Majmu'ul Fatawa sendiri ada yang dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa wa amal hadits alladhi fihi inna Ammaran taqtulul fi'ah al-baghiyah fa hadhil hadits qad tu'ina fihi ta'ifatum min ahli ilm. Jadi sekelompok dari para ulama itu mengatakan bahwa hadis ini, walaupun hadis ini tertulis di Sahih Bukhari, tetapi hadis ini bermasalah. Lakin rawahu Muslim fi sahih. Namun Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya. Wa huwa fi ba'd nusakh Al-Bukhari. Jadi hadis ini ada di beberapa kitab-kitab Imam Bukhari. Jadi ada beberapa kitab yang tidak menuliskannya, ada beberapa kitab yang menuliskannya. Nah, lalu mana yang benar? Kita lanjut. Al-Jami' Sahih lil Bukhari min riwayah Abi Dzar Al-Harawi. Jilid 2 ya. Juz kedua. Di sini nuskha Abu Dzar Al-Harawi dijelaskan babu mashil ghubari. Ghubar itu debu ya. Masah itu menghapus ya, atau mengusap debu. Anas fis sabil. Jadi ketika seseorang itu berjihad fisabilillah kan kena istilahnya debu ya. Debu itu dianjurkan untuk diusap ya. Di sini ada hadis dijelaskan, nomor hadisnya 2721. Hadatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Abdul Wahhab qala hadatsana Khalidun an Ikrimata anna Ibn Abbasin qala lahu wali Ali bin Abdullah i'tina Aba Sa'id fasami'a min hadithi. Jadi dia mendengar dari Aba Sa'id hadisnya. Fa'atainahu wa huwa wa akhuhu fi ahaitin lahuma yasqiyanihi falamma ra'ana ja'a fahtaba wa jalasa. Kemudian dia duduk, faqala kunna nanqulu labanal masjidi. Libnal masjidi. Libn itu semacam bata ya, tapi bata yang terbuat dari tanah liat. Biasanya dicampur dengan jerami. Nah, kalau libn itu adalah bata yang tidak dibakar. Adapun tub itu bata yang dibakar. Ya, jadi ada dua jenis ya. Nah, kemudian
fahtaba wa jaza. Kunna nanqulu libnal masjidi. Libnatan, libnatan. Jadi kita memindahkan libn itu, yaitu bata itu, untuk membangun masjid. Wa kana Ammarun yanqulu. Kemudian Ammar ini dia membawa libnatain, dua patah supaya cepat. Famarra bihin Nabi. Kemudian Nabi melewati Ammar. Wa masaha an ra'sihi al-ghubara. Kemudian Rasulullah itu mengusap debu yang ada di kepala Ammar. Kemudian beliau berkata, waqala waiha Ammar yad'uhum ilallah wa yad'unahu ilan nar. Menurut redaksi itu ada dua, ya. Waiha Ammar yad'uhum ilal jannah wa yad'unahu ilan nar. Jadi Ammar ini beruntung, ya. Beliau itu masuk Islam, namun diajak oleh kaum Quraisy untuk kafir, untuk musyrik, ya. Namun beliau dimaafkan. Kenapa? Karena beliau mengatakan hal yang musyrik, tetapi beliau tetap beriman. Itu karena terpaksa. Takut beliau dihabisi. Seperti itu. Jadi hadis ini tidak ada urusannya dengan kaum Bughad. Lalu bagaimana tentang kaum Bughad itu? Nanti akan saya jelaskan. Ya, supaya orang nggak nuduh saya menukil dari satu atau dua ulama. Nanti akan saya jelaskan secara terperinci. Jadi tonton video ini sampai selesai. Kita lanjutkan pembahasannya tentang hadis Ammar taqtulul fi'ah al-baghiyah. Ammar dibunuh oleh kelompok Bughad. Sebentar saya minum kopi dulu. Baik, kita lanjutkan. Hadis Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Al-fi'ah al-baghiyah adalah salah satu hadis yang diperdebatkan keotentikannya. Kalau hadis itu masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama, maka hadis itu tidak dipakai. Karena apa? Karena tidak penting, ya. Karena sudah tidak menunjukkan manfaat. Banyak ulama dan penelitian menunjukkan bahwa hadis ini tidak sahih atau setidaknya mengandung penambahan yang bermasalah. Jadi ini bukti-buktinya. Pertama, masalah pada riwayat dalam Sahih Bukhari. Penambahan teks versi asli hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, celakalah Ammar, dia mengajak mereka ke surga dan mereka mengajaknya ke neraka seperti yang saya jelaskan tadi, adalah penambahan, ya. Jadi adapun taqtulul fi'al baghiyah itu tidak ada di dalam hadis ini. Jadi hadis yang ini sahih, ya. Karena secara matan itu sesuai dengan kronologi ceritanya. Tapi al-fi'ah al-baghiyah itu tidak ada asalnya dalam Sahih Bukhari. Kemudian proses penambahan bertahap. Penambahan ini diyakini dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari ratusan tahun setelah penulisannya. Sedikit demi sedikit hingga semua salinan yang ada saat ini memuatnya. Jadi dulu itu nggak ada percetakan kayak sekarang, ya, sablon atau stempel.
Ya, dulu itu ditulis sama tangan ya, jadi butuh waktu. Kemudian penghapusan oleh Bukhari diduga ada beberapa ulama berpendapat bahwa Imam Bukhari sengaja menghilangkan atau menghapus penambahan ini karena alasan tersembunyi atau karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Jadi hadis ini bermasalah ya. Jadi Imam Bukhari tidak memasukkannya. Salah satu alasannya adalah pengakuan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ia tidak mendengar penambahan ini langsung dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Artinya Abu Sa'id Al-Khudri itu tidak mengakui hadis itu. Berarti hadis itu trouble ya sejak awal. Kemudian manuskrip kuno, adanya manuskrip kuno Sahih Bukhari yang tidak memuat penambahan taqtuluhu al-fi'ah al-baghiyah menjadi bukti kuat bahwa frasa tersebut bukan bagian dari teks asli Bukhari. Kedua, pendapat ulama terdahulu. Banyak ulama besar telah menyatakan keraguan atau penolakan terhadap keaslian penambahan ini. Nah, yang pertama siapa saja mereka? Imam Ahmad bin Hanbal, pengarang Al-Musnad ya. Beliau keliling ya, dia keliling dunia ini terus untuk mengumpulkan hadis. Nah, beliau mengkritik hadis ini, menyatakan bahwa 28 hadis yang diriwayatkan tentang terbunuhnya Ammar tidak ada satupun yang sahih. Tidak ada satupun yang sahih ya. Jadi hadis itu trouble. Meskipun ia meriwayatkan 14 jalur hadis dengan frasa tersebut dalam musnadnya, ia menolak 2 jalur sahih yang ada di Bukhari. Jadi bayangkan ya. Ini Imam Ahmad jeli ya. Kemudian Yahya bin Ma'in ya, menganggap hadis ini tidak sahih. Ia juga meragukan riwayat dari Abu Hurairah karena tidak ada dalam kitab Drawardi dan Drawardi dianggap lemah hafalannya. Ya. Kemudian Abu Bakar Al-Baihaqi menegaskan bahwa Bukhari meriwayatkan hadis tanpa frasa. Ia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Jadi Al-Baihaqi menyatakan bahwa taqtulul fi al-baghiyah itu tidak ada ya, dalam cetakan Bukhari. Kemudian Jamaluddin Al-Mizzi menyatakan hadis dalam Bukhari bab sholat dan jihad tidak mengandung frasa tersebut. Jamaluddin Al-Mizzi. Kemudian Al-Mizzi. Kemudian Ibnu Taimiyah, sudah saya jelaskan tadi di dalam kitab Minhajus Sunnah, mencatat banyak salinan Bukhari tidak mencantumkan hadis secara lengkap dengan penambahan, dan beberapa ulama menganggap penambahan itu lemah karena sanad yang tidak terpercaya. Jadi secara sanad trouble, secara matan juga trouble. Kemudian Abu Bakar Ahmad bin Abi Khaythamah, Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Ma'iti, keduanya juga menganggap hadis ini tidak sahih. Kemudian Syamsuddin Al-Zahabi dan Ibnu Katsir, keduanya menyatakan bahwa Bukhari meriwayatkan hadis tanpa frasa, ia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Mereka berkata ini tidak ada di dalam Sahih Bukhari. Kemudian Ibnu Al-Athir Al-Jazari, seorang sejarawan, menjelaskan bahwa Al-Fi'ah Al-Baghiyah itu tidak ada dalam Sahih Bukhari yang asli. Artinya hadis ini tidak asli. Ya. Kemudian Al-Humaidi Muhammad bin Futuh menegaskan bahwa Bukhari tidak mencantumkan penambahan ini dalam kedua jalur hadisnya. Beliau menduga bahwa itu tidak sampai kepadanya atau sengaja dihapus. Jadi dua kemungkinan. Ya. Yang menghapus tentunya Imam Bukhari tahu bahwa hadis ini trouble, jadi harus dihapus. Kemudian Abu Mas'ud Ad-Dimashqi Ibrahim bin Muhammad bin Ubaid, ya, beliau seorang ulama hadis, secara eksplisit menyatakan bahwa Bukhari tidak menyebutkan penambahan ini. Kemudian Imam Abdul Haq bin Abdurrahman Al-Ishbili, ya, Al-Ishbili, ulama Andalus, menyatakan Bukhari tidak mengeluarkan apapun tentang terbunuhnya Ammar. Ya, tidak ada redaksi tentang terbunuhnya Ammar diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti hadisnya lemah atau palsu. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada hadis sahih mengenai fitnah perselisihan kecuali hadis tentang Utsman bin Affan. Jadi Imam Syafi'i tidak menganggap riwayat-riwayat
tentang fitnah terbunuhnya antara Ali dan Muawiyah ataupun fitnah terbunuhnya Husain, ya, itu tidak beliau anggap sebagai sahih, tapi yang sahih hanya fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan, yang secara implisit menunjukkan ia menganggap hadis Ammar lemah. Nah, ini Imam Syafi'i yang berkata, ya. Oke, lanjut. Penyuting Jami'u al-Usul Abdul Qadir al-Arnaud, ya. Dia salah seorang ulama hadis juga mengkonfirmasi bahwa frasa tersebut tidak ada dalam Sahih Bukhari yang asli dan kemungkinan besar dimasukkan oleh penyalin di kemudian hari. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani, meskipun ia termasuk yang menganggap semua hadis dalam Bukhari sahih, ia mengakui bahwa penambahan itu tidak ada dalam teks asli dan menduga Bukhari sengaja menghapusnya. Ini Ibnu Hajar al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, berkata demikian. Kemudian Dr. Muhammad Tahir al-Barzanji, ya, ini ulama muasirin di zaman ini. Setelah penelitian, ia menyimpulkan bahwa teks Bukhari yang dicetak saat ini yang merupakan salinan Yunani akhir abad ke-7 Hijriah, yang diriwayatkan melalui satu jalur, Al-Farabri, kemudian mengalami kesalahan oleh sebagian perawi dalam lafadz. Jadi masuknya Taqtulul Fi'al Baghiyah itu disalin salinan Yunani, ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, inkonsistensi matan. Nah, tadi secara sanad dan secara jarah wa ta'dil itu oleh para ulama bilang ini trouble, ya. Kemudian masalah lainnya yaitu adalah matan. Kontradiksi dengan Al-Quran dan konsep sahabat. Ide bahwa seorang sahabat akan mengajak Ammar ke neraka bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan, jika dua golongan yang mukmin berperang, damaikanlah di antara keduanya. Para sahabat adalah mukmin yang mengajak ke surga, bukan ke neraka, ya. Kemudian konteks sejarah mantiqul hadath, ya. Kelompok pemberontak sejati, kelompok pemberontak Al-Fi'ah Al-Baghiyah yang sebenarnya adalah kelompok yang membunuh Utsman bin Affan, bukan kelompok Muawiyah. Karena kelompok Muawiyah minta untuk menghukum orang-orang yang membunuh Utsman, ya, bukan minta mereka itu minta jabatan, tidak. Tuntutan Muawiyah menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman sebagai sepupu dan walinya yang merupakan hak yang sah. Konsistensi dengan sahabat lain, jika kelompok Muawiyah adalah kelompok pemberontak, maka sahabat-sahabat besar lainnya seperti Talha, Zubair, Ummul Mukminin, Aisyah, dan Abdullah bin Umar, orang yang faqih, yang juga menentang Ali dan menuntut keadilan atas Utsman, juga harus dianggap pemberontak. Mustahil itu. Aisyah dari Ahlul Bait, mana mungkin dia akan memberontak? Nah, itu harus kita pahami, ya, ini, ya. Sikap sahabat yang lainnya. Banyak sahabat terkemuka tidak bergabung dengan Ali setelah kematian Ammar, atau bahkan sebelumnya, menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap pihak Ali secara mutlak benar berdasarkan hadis ini, ya. Kalau hadis ini sahih, harusnya mereka tidak protes, ya. Tetapi protes ini karena ada sebab, ya. Ada kemungkinan yang terakhir, yaitu tashif. Jadi tashif itu apa? Waktu dulu itu tulisan Arab tidak seperti sekarang, ya, ada titik, ada harokatnya, ada fathah, kasroh, dhammah, seperti yang saya ajarkan kepada kalian, ya, di channel ini. Dulu itu huruf ro itu seperti nun, ya. Kemudian ada beberapa huruf itu yang mirip, ya, karena belum ada tasydid, belum ada titik, ya. Belum ada mad seperti sekarang ini, ya. Bisa jadi merupakan kesalahan penulisan dari Utsmanu, ya. Ada Ammaru, ada Utsmanu. Ini kemungkinan yang keempat, ya. Tetapi kemungkinan yang kuat itu secara sanad dan matan itu sudah cukup, ya. Namun ini saya kumpulkan dari beberapa referensi. Kalau seandainya hadis ini sahih, maka yang dimaksud adalah Utsman dan bukan Ammar.
Kemudian masalah sanad, rantai perawi. Al-A'mash, perawi kunci, digambarkan sebagai Syiah mudallis, menyembunyikan kelemahan dalam sanad dan rentan kesalahan. Ia dikenal menghapus perawi lemah dari sanadnya. Ulama seperti Bashar Awad Ma'ruf, ya beliau Bashar Awad Ma'ruf ini seorang ulama di Irak ya. Beliau menghabiskan usianya puluhan tahun untuk mentahqiq. Beliau mengkritik periwayatan ini. Abdurrahman bin Abi Ziyad dianggap lemah oleh Bukhari. Khaira Ummul Hasan Al-Basri, perawi dari Ummu Salamah yang kepercayaannya diragukan. Dan ia mungkin mendengar hadis ini di Basrah saat sudah menyebar dan keliru mengaitkannya dengan Ummu Salamah. Hanya dua putranya yang meriwayatkan darinya. Ini kalau kita telaah dari segi sanad. Abu Nadrah dianggap kurang terpercaya dibandingkan Ikrimah dengan bias terhadap lawan-lawan Ali. Kemungkinan Syiah atau terkait dengan Sabaiyah, yaitu kelompok Batiniyah yang menamai diri mereka sebagai Sabaiyah. Muslim sangat bergantung padanya. Abdur Razak As-San'ani, ya, Abdur Razak As-San'ani dituduh sebagai Syiah. Memalsukan hadis, memiliki kesalahan memori, dan karyanya disisipi materi yang meragukan. Ia dikritik oleh An-Nasai, Abu Ja'far As-Suwaidi, Ibnu Hibban, dan Ad-Daruqutni. Kalau kalian ingin tahu tentang As-San'ani ini, Abdur Razak, kalian bisa lihat video saya apa kata ulama tentang Abdur Razak As-San'ani. Kemudian perawi majhul, tidak dikenal. Majhul itu namanya nggak jelas. Misalnya pakai Abu Hasan, Abu Mansur, dan lain-lainnya. Jadi nama dan namanya ini siapa tidak diketahui. Beberapa sanad mengandung perawi yang tidak dikenal seperti Aswad bin Mas'ud dan Hadzalah bin Khuwailid al-Anzi. Otentikasi Ibnu Ma'in terhadap mereka dianggap lemah. Kontekstualisasi ulang. Hadis Ammar mengajak mereka ke surga dan mereka mengajaknya ke neraka diinterpretasikan merujuk pada Ammar yang mengajak kaum kafir Quraisy kepada Islam dan mereka mengajaknya kepada kekafiran. Terutama dalam konteks pembangunan masjid atau parit, bukan perselisihan antara para sahabat. Jadi asbabul wurud al-hadith ini itu temanya beda ya. Bukan tema perselisihan Muawiyah. Kemudian motif pemalsuan. Para kritikus hadis ini menyatakan bahwa pemalsuan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan motif sebagai berikut. Nah, ini berbahaya ya. Ini yang lagi rame, yaitu memutarbalikkan sejarah. Untuk memalsukan sejarah periode perselisihan antara Ali dan para sahabat. Yang kedua, membebaskan Ali dari kesalahan. Ya, seperti orang Syiah yang ngomong Ali ma'al haq wal haqqu ma'a Ali, yaitu batil itu. Itu ghulu ya. Untuk menunjukkan Ali tidak bersalah atas kesalahan dan menimpakan kesalahan pada Talha, Zubair, Aisyah, Muawiyah, dan para sahabat yang lain. Kemudian membentuk citra Muawiyah sebagai pemberontak untuk menjadikan Muawiyah sebagai kelompok pemberontak dan menyebarkan Syiisme di kalangan Sunni. Ini yang lebih berbahaya ya. Merusak budaya dan sejarah mereka. Melumpuhkan pemikiran kritis untuk menghambat akal umat muslim agar tidak meneliti akar permasalahan dan kebenaran konflik tersebut. Kemudian agenda tersembunyi untuk melayani agenda pihak tersembunyi, jihadul makhfiyah atau partai rahasia Hizbun Sirri yang terkait dengan pengaruh Persia, Syiah yang bertujuan untuk meruntuhkan negara Umayyah dan persatuan umat Islam. Insya Allah saya akan membuat topik tentang sejarah Persia. Dan kita bisa tahu bahwa yang namanya sejarah peradaban Persia itu isinya hoaks dan palsu semua. Ya. Insya Allah nanti di dalam waktu dekat. Kemudian konsekuensi negatif. Hadis ini telah menyebabkan hilangnya wilayah Islam dan munculnya kelompok-kelompok sesat. Ya. Ada yang bilang hadis itu ngapain
Anda membahas hadis ini? Hadis itu ya sudah biar ulama saja yang bahas. Lah ini saya bahas dan saya mengambil dalil dari para ulama langsung. Ya. Kemudian kesimpulan hadis, Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak dianggap lemah atau palsu berdasarkan banyak bukti, penelitian manuskrip, analisis sanad dan matan, serta pandangan mayoritas ulama besar. Mereka berpendapat bahwa frasa tersebut merupakan tambahan yang dimasukkan kemudian dengan tujuan politis untuk memutarbalikkan sejarah dan menjelek-jelekkan sebagian sahabat. Ditambah lagi, ya, ada kelompok yang mengkultuskan sahabat tertentu dan merendahkan sahabat tertentu, mengkultuskan tabi'in tertentu dan merendahkan tabi'in tertentu, seperti Yazid, Hajjaj, dan lain-lainnya. Seperti itu, dan ini terjadi, dan yang melakukan siapa? Ya Ahlus Sunnah sendiri, ya. Dan itu dimanfaatkan oleh Syiah, ya. Sehingga Syiah menggunakan kesyiahan mereka dengan dalil Sunni, bukan pakai dalil Syiah lagi, ya. Insya Allah akan saya bahas kelanjutan tentang proyek Sunni itu bagaimana, dan juga cara untuk menjawab Syiah yang menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.